Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Banat Juliet, CGP Angkatan 10 Kota Depok. Berikut adalah tugas koneksi antar materi modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, CGP membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. 2. CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Berikut adalah beberapa pertanyaan pemantik. Kutipan dari Bob Talbert. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah hal yang terbaik. Pertanyaan pemantik 1. Dari kutipan tersebut, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Jawabannya, kutipan tersebut bermakna bahwa guru tidak hanya memberikan pembelajaran berkaitan dengan aspek pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi juga aspek afektif seperti budi pekerti, adab, atau etika yang di dalamnya terdapat nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai tersebutlah yang dibutuhkan murid dalam kehidupan mereka kelak. Ketika murid memiliki pemahaman yang baik mengenai nilai-nilai kebajikan, maka mereka akan lebih mudah mengambil keputusan atas permasalahan yang mereka hadapi. Pertanyaan pemantik 2. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Jawabannya, nilai atau prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Misalnya, sebagai pemimpin pembelajaran, guru mengambil keputusan secara sepihak, tidak menghargai perbedaan pendapat, dan terlihat dengan jelas sebuah ketidakadilan. Hal tersebut bisa menimbulkan masalah baru. Bahkan, murid akan menganggap bahwa hal tersebut boleh untuk dilakukan dan ditiru. Sebaliknya, jika pengambilan keputusan diambil berdasarkan nilai-nilai kebajikan, maka akan tercipta lingkungan yang positif. Pertanyaan pemantik 3. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Jawabannya, sebagai pemimpin pembelajaran, saya berusaha untuk menaruh perhatian penuh pada komponen pembelajaran dan menciptakan kondisi yang aman serta nyaman bagi murid. Tentu, pada prosesnya selalu ditemui permasalahan. Sebagai pemimpin, saya akan mengambil keputusan yang berpihak pada murid dengan tetap mendasarkan keputusan tersebut pada nilai-nilai kebajikan. Pertanyaan pemantik 4. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Education is the art of making men ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. George Wilhelm. Jawabannya, pendidikan menuntut murid berperilaku etis, di mana murid belajar untuk memahami cara bersikap sesuai dengan etika. Murid mampu menilai perbuatan baik maupun buruk secara universal, sehingga mereka mampu menyesuaikan diri dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Berikut adalah rangkuman kesimpulan pembelajaran. Poin pertama, hubungan Pratap Triloka dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Jawabannya, 1. Ingarsa Sung Tulada. Seorang pemimpin harus memiliki komitmen menjadi teladan bagi muridnya. Hal tersebut dapat terlihat dari pengambilan keputusan, karena murid akan mencontoh apa yang guru lakukan. 2. Ingmadia Mangunkarsa. Seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat murid-muridnya untuk terus menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Tutwuri Handayani. Seorang pemimpin harus mampu mendorong murid-muridnya untuk terus berkembang menjadi manusia yang holistik. Poin 2. Pengaruh nilai-nilai dalam diri terhadap prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Jawabannya, nilai-nilai yang ada dalam diri seorang pendidik, salah satunya adalah berpihak pada murid. Nilai tersebut menjadi dasar utama dan berpengaruh pada prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan. Poin 3. Hubungan pengambilan keputusan dengan coaching.
Tujuan coaching adalah menuntun coachee untuk menemukan ide baru atau cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi atau mencapai tujuan yang dikehendaki. Hubungan coach dengan coachee adalah kemitraan yang setara dan coachee sendiri yang mengambil keputusan. Artinya, coaching menjadi salah satu langkah yang bisa dilakukan sebelum kita mengambil suatu keputusan. Poin 4. Pengaruh aspek sosial guru terhadap pengambilan keputusan. Guru yang memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik akan lebih mudah mengambil keputusan karena ia mampu mengelola emosinya. Ia paham bahwa setiap kebutuhan memiliki dampak, khususnya bagi murid. Ketika kompetensi sosial dan emosionalnya sudah baik, ia mampu berpikir jernih, sehingga hasil atau keputusannya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan berorientasi pada murid. Poin 5. Studi kasus yang berfokus pada moral atau etika dan nilai-nilai yang dianut guru. Pada studi kasus yang berfokus pada moral dan etika, kami secara berkelompok menganalisis hasil keputusan guru berdasarkan paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengambilan keputusan. Setelah mempelajari kasus tersebut, saya semakin paham mengenai materi yang ada di modul. Kasus-kasus tersebut bisa saja dihadapi oleh saya di masa yang akan datang. Poin 6. Dampak pengambilan keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan secara tepat akan menghasilkan suatu perubahan terhadap organisasi ke arah yang lebih baik. Begitu juga sebaliknya, apabila pengambilan keputusannya salah atau kurang tepat, maka akan berdampak buruk pada organisasi tersebut. Yang jelas, pengambilan keputusan harus berdasarkan pada prinsip dan langkah-langkah pengujian keputusan, sehingga berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Poin 7. Tantangan pengambilan keputusan dilema etika. Tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika, di mana kita harus memilih di antara dua kebenaran. Tentu pengambilan keputusan harus berdasarkan pada pertimbangan yang matang, di mana dampak positifnya lebih besar dibandingkan dengan dampak negatifnya. Poin 8. Pengaruh pengambilan keputusan terhadap proses pembelajaran murid. Pengambilan keputusan yang kita ambil harus berorientasi pada murid. Kita dapat menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi karena pembelajaran tersebut mampu menggali potensi murid kita yang berbeda-beda. Poin 9. Pengaruh pengambilan keputusan seorang pemimpin pembelajaran dalam kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Pengambilan keputusan yang kita ambil akan mempengaruhi masa depan murid. Oleh sebab itu, pengambilan keputusan harus diambil berdasarkan nilai-nilai kebajikan, prinsip-prinsip, dan langkah-langkah pengujian. Keputusan yang tepat akan membawa kesempatan yang lebih baik untuk masa depan murid. Poin 10. Kesimpulan dari modul 3.1 dan keterkaitannya dengan modul sebelumnya. Pengambilan keputusan harus berdasarkan pada keberpihakan murid dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jika keputusan didasarkan kepada dua hal tersebut, maka akan tercipta budaya positif yang dapat memberikan perubahan mendalam pada karakter siswa dan menciptakan fondasi yang kuat untuk masa depan mereka. Poin 11. Pemahaman konsep pengambilan keputusan. 1. Konsep mengenai dilema etika, yaitu pengambilan keputusan yang dihadapkan pada dua kebenaran. 2. Dalam pengambilan keputusan, terdapat 4 paradigma dilema etika yang dapat digunakan, yaitu paradigma individu lawan masyarakat, paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, paradigma kebenaran lawan kesetiaan, dan paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. 3. Terdapat 3 prinsip pengambilan keputusan. 4. Terdapat 9 langkah pengambilan keputusan. Poin 12. Pemahaman konsep pengambilan keputusan. Sebelum mempelajari modul ini, saya tidak tahu ada langkah-langkah pengujian keputusan yang terstruktur. Ternyata ada teori-teori berupa paradigma dan prinsip yang membuka pandangan saya. Pengambilan keputusan juga harus didasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Poin 13. Dampak dan perubahan setelah mempelajari konsep. Dampak setelah mempelajari modul ini adalah saya lebih memahami cara pengambilan keputusan. Saya juga melihat pada paradigma dilema etika, prinsip-prinsip pengambilan keputusan, dan langkah-langkah pengujian keputusan. Pengambilan keputusan yang saya lakukan lebih sistematis. Tentu, saya juga semakin sadar bahwa pengambilan keputusan harus berdasarkan pada nilai kebajikan. Poin 14. Pentingnya mempelajari topik modul 3.1. Modul ini sangat penting untuk dipelajari karena di dalamnya terdapat teori-teori yang membantu kita dalam mengambil keputusan. Apalagi sebagai pemimpin pembelajaran, kita lebih sering dihadapkan pada situasi yang menuntut kita untuk dengan tepat mengambil keputusan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.